Oke, nah bagaimana arsitektur mobile GIS ya? Sebetulnya eh, tidak perlu terpaku dengan margin dan input, tapi untuk saat ini kita menggunakan platform ini. Kalau kita melihat mungkin di open source juga ada yang namanya QField gitu ya. Kemudian juga kalau kita kenal familiar dengan produknya Esri Environment, mungkin mereka ada survei 123 gitu ya. Survei 123 itu juga sama mobile untuk mapping seperti itu. Nah, tapi di sini kita akan mencoba menggunakan kliennya itu kita menggunakan QGIS. Nah, QGIS ini dia nanti akan berfungsi untuk membuat sebuah project gitu ya, yang isinya nanti akan ada base map, kemudian juga kita akan set up gitu ya sebuah vektor yang nanti akan berisikan informasi-informasi atribut table yang nantinya akan diisi gitu ya di mobile GIS seperti itu. Apa aja yang bisa nanti kita buat formnya dari mulai bisa kita fill apa namanya suatu data, kemudian juga kita bisa memberikan informasi pictures gitu ya, date, tanggal dan lain-lain seperti itu. Dan juga kita bisa menggunakan opsional pilihan gitu ya. Nah, nanti juga si QGIS ini dia akan mensinkronisasi dengan margin gitu ya, cloud margin. Nah, kemudian di sini ada margin. Margin ini merupakan sebuah server untuk storage data dan juga project gitu ya. Dan si margin ini nanti kita bisa akses di internet, di web gitu ya. Dan nanti di sana juga kita akan melihat bakal ada project yang kita buat dan juga akan ada project yang juga public buat. Nah, nanti kita diperkenankan apakah si project kita ingin dipublish kepada publik atau mungkin private. Nah, jika ingin private karena mungkin itu untuk perusahaan internal, nah itu juga bisa seperti itu. Nah, kemudian ada juga mobile-nya, yaitu adalah input. Nah, input ini dia satu paket ya antara margin dengan input ini. Nanti kita gunakan untuk mengcapture geoinformation menggunakan mobile ataupun tablet seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan apakah input ini kita bisa mengcapture data? Gimana kalau misalkan si kondisi lapangannya itu di hutan misalkan yang sangat susah mendapatkan sinyal gitu ya. Nah, jangan khawatir karena input ini dia basisnya kita menggunakan GPS ya. Jadi sekalipun nanti tidak ada sinyal, dalam hal penampilan base map itu tetap bisa ditampilkan seperti itu. Dan juga ketika kita sudah memiliki internet lagi, maka si data yang kita collect itu akan auto update ke server marginnya seperti itu. Dan sebetulnya margin ini dia free untuk 100 MB ya gitu. Tapi kalau misalkan ingin lebih ya itu memang berbayar seperti itu. Tapi juga margin ini karena dia sistemnya terbuka, ini sangat memungkinkan juga untuk kita manipulate gitu ya. Ya contohnya mungkin di beberapa perusahaan membuat si margin ini custom margin, artinya bagaimana si data ini kita masukkan ke server yang kita punya. Nah sehingga untuk datanya sendiri itu menjadi lebih infinity ya, maksudnya lebih bebas gitu ya kita menggunakan storage data yang jumlahnya banyak seperti itu.